IG Hijrah Radio, Twitter @hijrahradio, YouTube hijrahfm@gmail.com, atau klik www.hijrahfm.com. Keluarga Hijrah, Anda masih mendengarkan 102,3 FM Hijrah Radio. Sesaat lagi kita akan ikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami. Stay with us, Hijrah Radio, 102.3 FM Indonesia, your family inspiration. Coming up, our next program. Marhaban ya Ramadan, saatnya serba-serbi Ramadan. Untuk interaktif, silakan hubungi nomor WhatsApp online kami 0811 775 1023. Selamat mengikuti serba-serbi Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Hijrah. Kembali kami menyapa Anda di pagi hari ini ya, 5 Ramadan 1447 Hijriah di hari Senin ya, 23 Februari 2026. Apa kabar ya? Masih menikmati aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini keluarga Hijrah ya. Kami menyapa Anda sampai nanti jelang pukul 10 di program Serba-serbi Ramadan. Baik, untuk Anda yang ingin gabung, nanti bisa gabung ya, WhatsApp jangan lupa 0811 775 1023, atau mungkin yang saat ini juga lagi menikmati kami ya, menyaksikan kami di layar media sosial di TikTok, di Facebook, atau mungkin di YouTube ya, silakan saja bisa berkomentar untuk pagi hari ini. Dan untuk Anda keluarga Hijrah, apa kabar yang masih beraktivitas untuk pagi hari ini di rumah, sembari mungkin bersih-bersih atau mungkin beberes ya buat mama-mama ya, ibu-ibu, atau mungkin yang saat ini udah nyampe di kantor karena memang hari ini dari libur libur sekolah kemarin. Hari ini kayaknya udah pada beraktivitas ya. Jadi sembari mungkin ada beraktivitas keluarga Hijrah, silakan saja. Yang ingin bergabung, kita masih tunggu WhatsApp dari Anda sekali lagi 0811 775 1023. Baik, saya Tommy Himawan, ada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya nih Mas Osim ini? Oh, Mas Osim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara udah mandi atau belum mandi nih? Suaranya suara ngebas dari suaranya nih, suara habis ngecas. Ngecas, Masya Allah. Masya Allah. Sehat ya Mas Osim ya? Alhamdulillah ya. Kita live di mana nih Mas Osim? Kita live di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Lengkap lah. Masih dari Studio 1 ya? Masih dari Studio 2 ini. Oh, masih dari Studio 2. Masya Allah ya. Keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, live dari Studio 1 dan Studio 2 di Ruko Mini Cahaya Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong, Batam, Indonesia. Inilah 102,3 FM Batam yang saat ini tengah di 27 derajat Celcius waktunya derajat Celcius di sekitaran studio. Bagaimana kondisi di sekitaran Anda? Silahkan informasikan juga bagaimana kepadatan lalu lintas di sekitaran Anda, karena sebagaimana tadi Mas Tommy sampaikan sudah mulai masuk sekolah Mas ya. Iya, dan penyesuaian diri, penyesuaian jadwal-jadwal tentunya sudah kita jalani beberapa hari kemarin. Tentunya kebiasaan-kebiasaan kita di menyambut Ramadan tentunya sudah mulai siap, apalagi bagi Anda semuanya yang kemarin sudah pemanasan Mas ya. Pemanasan juga persiapan, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu siapkan untuk menyongsong di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Tentunya Anda yang saat ini mungkin tengah melaju di sekitaran Batam, di perlintasan tetap hati-hati karena memang sudah mulai padat. Kalau tadi mulai masuk sekolah Mas ya, juga banyak dari para ASN, para guru, para ustadz, para asatidzah yang juga tentunya menuju ke sekolah masing-masing. Dan saat ini mungkin sudah agak-agak lengang, namun tetap harus berhati-hati. Dan memang Anda juga bisa menginformasikan mungkin ada titik-titik kemacetan, titik-titik mungkin ada perbaikan jalan Mas ya. Iya benar. Kalau Mas Tommy dari Tiban Mas ya, dari Tiban menuju ke Bengkong, ada titik yang memang masih pelebaran Mas ya, di sekitaran Sailadi sampai ke
laluan Madani Seladi ya. sampai ke laluan Madani Mas. Ya, karena memang ini cukup menyita waktu, terutama di jam-jam sibuk ya, jam-jam padat ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin menuju ke Batam Center, kalau memang di laluan di apa namanya flyover Seladi ini sudah macet, mungkin Anda bisa langsung ya Belok menuju kiri ke ya. iya belok kiri ke bawah menuju ke Nagoya. Itu yang mungkin yang agak-agak ini ya Mas ya, agak kalau ada macet ya. Tapi kalau memang tidak macet seperti beberapa hari terakhir ya, mungkin Anda bisa langsung ya menuju ke arah Batam Center melalui flyover Seladi. Ya, dan bagi Anda yang melintas menuju ke arah Muka Kuning, arah ke Batu Haji tepatnya dari Muka Kuning, memang harus tetap berhati-hati dan bersabar Mas ya, karena memang di sana sedang ada pelebaran baik di Ya. kanan maupun di kiri Anda, jalur Anda yang memang sedang dibongkar juga ditutup dengan pengaman-pengaman dari Seng di sana yang tentunya sedikit banyak mengurangi dari ataupun lajur yang baik itu yang menuju ke arah Batu Aji maupun yang ke arah Muka Kuning, tepatnya dari Simpang Panbil sampai ke setelah pom bensin itu masih ada dari sampai sebelum danau itu Mas ya. Dari sampai sebelum danau itu lumayan padat baik itu di pagi hari saat berangkat kerja atau pulang masuk malam, atau bagi Anda yang pulang kerja di sore hari atau pulang sekolah di sore hari, ini tentunya karena ada kepadatan jalur di sana, terutama bagi Anda yang masuk second, ada yang sebagian pulang pagi, ada yang sebagian pulang kerja, baik itu ASN, baik itu adik-adik sekolah, yang tentunya menambah padatnya arus di sekitaran Simpang Panbil. Ya, semoga nantinya setelah ada pelebaran baik di jalur kanan maupun jalur kiri semakin mempermudah dan memperlancar arus lalu lintasnya. Masya Allah ya, tetap ekstra hati-hati untuk Anda keluarga hijrah yang saat ini meluncur di kawasan jalan utama Kota Batam ya. Yang pasti untuk Anda yang masih ada di rumah ya, cek fisik kendaraan Anda. Habis itu file-file penting jangan sampai ketinggalan ya, terutama Anda yang memang saat ini ingin meninggalkan Kota Batam menuju ke luar kota atau bahkan luar negeri. Jangan sampai ini tiket atau mungkin yang lainnya ini ketinggalan atau mungkin barang-barang bawaan Anda ya. Baik keluarga hijrah, masih di serba-serbi Ramadan di kesempatan pagi hari ini ya, 9:22 ya. Anda yang memang saat ini lagi menonton kami, menyaksikan kami di live TikTok ya, atau mungkin Facebook atau mungkin YouTube, Anda bisa berkomen untuk pagi hari ini. Walau mungkin yang saat ini juga lagi di rumah ya, sembari mungkin sibuk atau mungkin saat ini lagi pada bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari Senin. Biasanya karena hari Senin kan ini ya Mas ya, banyak pekerjaan yang numpuk ya Mas ya. Pekerjaan numpuk, jadi mungkin step by step ya. Ini agar perjalanan Anda atau mungkin pekerjaan Anda ini selesai tepat waktu sampai nanti sore insyaallah ya. Baik, di WhatsApp jangan lupa kita undang Anda keluarga hijrah untuk pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk Anda promo beli madu hijrah ya. Ini masih berlangsung sampai nanti akhir bulan Ramadan ya. Ini selama bulan Ramadan ya. Dapatkan beli 2 gratis 1 ya. Beli 2 botol gratis 1 botol ya. Ini tersedia untuk Anda keluarga hijrah. Ini pendengar hijrah dimanapun Anda berada. Ini 2 botol ukuran 250 dan juga 500 gram ya. Setiap pembelian di Hijrah Radio untuk 2 botol Anda berhak mendapatkan 1 botol ukuran yang sama ya. Dan ini bisa Anda dapatkan di Ruko Mini Cahaya Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong, Batam, Indonesia. Karena memang yang namanya madu ini kan manfaatnya sangat banyak ya Mas ya, untuk kesehatan, untuk vitalitas, atau mungkin yang saat ini juga Anda lagi recovery ya, karena memang habis sakit ya, jadi tetap mengkonsumsi minuman sehat madu hijrah tentunya. Baik, silahkan untuk Anda keluarga hijrah ya, dapatkan madu hijrah. Harganya yang 250 ini 55.000, terus yang harga yang 500 gram adalah 100.000. Jadi terserah Anda beli ukuran yang mana, beli 2 gratis 1 selama bulan Ramadan ini.
Ya, keluarga hijrah yang dimanapun Anda berada yang saat ini tengah melakukan berbagai aktivitas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini Alhamdulillah cerah Mas ya. Kalau dari perakiraan cuaca hari ini cerah berawan, Insya Allah tentunya cerah memberikan ya. memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga hijrah yang mungkin para umahat yang memang dari kemarin menunda untuk mencuci, Ya. mungkin hari ini bisa segera mencuci walaupun mungkin ada pengering dan lain sebagainya. Masya Allah. Namun tentunya diangin-anginkan juga terkena sinar matahari tentunya lebih cepat dan lebih Benar. biasanya lebih segar gitu Dan Mas ya. tidak apek ya. Dan juga bagi Anda yang saat ini tengah berbagai aktivitas mungkin yang sudah break ya. Kalau mungkin Anda kalau biasanya di luar Ramadan Iya, itu mungkin benar. sudah cafe break dan lain sebagainya. Ngopi, Mungkin ya. di Ramadan ini breaknya lebih intens di duha Mas Ya, ya. benar, duha, Ya, dan memang baca kita surat-surat Al-Quran. ya. Masya Allah di Ramadan hari ini dimaksimalkan untuk duhanya, untuk baca Qurannya di break time-nya saat ini. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin masih agak-agak berat untuk berjalan atau berat untuk beraktivitas, ayo mulai semangat karena sudah masuk hari kelima Mas ya. Iya, benar, Masuk insya hari Allah. kelima, ayo jangan mager Mas ya. Ayo malas jangan gerak, mager, oke. jangan dituruti untuk malas geraknya. Iya. Ayo segera ambil kesempatan untuk berbagai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Karena kalau sudah biasanya kalau sudah mager 1-2 menit, 2 Iya. menit, 3 menit akhirnya 3 ketiduran jam, lagi. ya, Masya Allah ya, sampai kelamaan dia magernya ya. Nah ini saya punya tip nih Mas dan juga keluarga hijrah, tip mengatur waktu ibadah kerja, istirahat agar agar Ramadan ini lebih optimal ya. Nah ini agar produktivitas Anda ini tetap terjaga, tetap sehat. Namun tantangan terbesar seringkali adalah bagaimana mengatur waktu antara ibadah, kerja dan juga istirahat agar semuanya berjalan seimbang ya. Nah, pertama ini buat jadwal harian yang terstruktur. Ini sangat penting ya, Mas ya. Karena memang sebelum Ramadan ini memang ada jadwal schedule harian juga ya. Nah, ini buat jadwal harian yang terstruktur ya, mulailah hari dengan sahur yang cukup. Lalu disusun jadwal harian yang memprioritaskan waktu sholat ya, terus bekerja, tadarus dan juga istirahat. Gunakan pengingat di ponsel untuk membantu menjalankan jadwal ini secara konsisten. Kalau mungkin Anda tidak terbiasa mengingatkan diri Anda di ponsel Anda, mungkin mungkin buku diary mungkin bisa ya Mas ya, atau buku kerja ya Mas ya. Nah yang kedua prioritaskan ibadah wajib dan juga sunnah ya. Nah usahakan sholat tepat waktu di keluarga hijrah dan juga luangkan waktu untuk ibadah seperti sholat tarawih, tahajud dan juga membaca Al-Quran. Dan meski Anda sibuk bekerja, Anda tetap bisa mencuri waktu di sela-sela istirahat untuk yang namanya berzikir, membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah yang ketiga tetap produktif di tempat kerja ya. Ini manfaatkan energi terbaik Anda setelah sahur, sholat subuh untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi saat siang hari, saat energi mulai menurun. Lakukan tugas-tugas ringan atau administratif ya. Jangan mager ya. Kalau mager setengah jam jadi 2 jam ya Mas. Terus jaga pola tidur dan juga istirahatnya cukup nih keluarga hijrah. Nah, jangan abaikan istirahat. Cobalah tidur lebih awal di malam hari dan manfaatkan waktu siang untuk power nap ya, sekitar 10 hingga 15 menit ya. Istirahat yang cukup untuk membantu menjaga stamina dan fokus selama beribadah puasa. Terus selanjutnya atur pola makan sehat saat sahur dan juga berbuka. Ini sangat penting ya, karena memilih makanan yang kaya serat, protein saat sahur untuk memberikan energi yang tahan lama saat berbuka. Ini Anda bisa mengawalinya dengan yang manis alami ya, seperti makan kurma, dan hindari makan berlebihan agar tubuh tetap fit ya. Nah, luaskan manfaat di bulan Ramadan ya. Selain memperbaiki diri sendiri, ini Ramadan juga menjadi kesempatan emas untuk meluaskan manfaat kepada sesama ya, melalui beberapa kegiatan sosial mungkin ya. Nah, mari jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang tentunya. Masya Allah ya, dan tentunya keluarga hijrah bagi Anda
yang sudah mengatur jadwalnya, mengatur schedule-nya. Kalau sekarang mungkin ada di kalender-kalender di HP Anda, atau mungkin kalau tadi ada di buku-buku kerja Anda, Iya, benar. atau mungkin yang masih suka untuk menempelkan jadwal Iya, ataupun kolom-kolomnya catatannya. di Pintu, ya pin- mungkin di jendela. pintu, Mas, ya, di Oh, pintu jendela jendela. ya. Jendela Atau kan di mungkin depan di ini notice ya. boardnya, Notice board. ya di notice boardnya silahkan untuk mencentang atau mencoret atau mencek apa yang sudah kita kerjakan di pagi hari Benar. ini, dan apa yang menjadi tertunda di beberapa hari kemarin. Mumpung masih pagi, mumpung masih di 5 Ramadan, ayo kita perbaiki apa yang menjadi problem ataupun permasalahan-permasalahan kemarin yang tertunda, atau mungkin terjeda ya Mas ya. Benar. Sehingga jadwal-jadwal kita terganggu ataupun tidak tercapai targetnya. Ya, jangan lupa juga untuk Anda keluarga Hijrah dukung terus untuk operasional rutin per bulan ya untuk Hijrah Radio ya, berapapun itu Anda yang memang masih ada rezeki ya. Nah, silakan saja ya Anda bisa bantu untuk operasional rutin per bulan atau bayaran bulanan Radio Hijrah ya, yang sampai saat ini masih kurang sekitar 72,7% ini keluarga Hijrah ya. Dan untuk informasi per hari Minggu kemarin ya, di hari Ahad ya. Ya. Ini untuk informasi hari Ahad ya, saya dapatkan ya, keluarga Hijrah di hari Ahad 4 Ramadan 1447 Hijriah ya. Untuk total dana yang sudah masuk ini adalah 28.784.250 rupiah ya, atau sekitar 2.184 dolar Singapura, atau telah mencapai 27,3%. Nah, total kekurangan biaya masih kurang untuk biaya operasional, bayaran bulanan Radio Hijrah untuk bulan Februari 2026 ini adalah sekitar 76.705.126 rupiah, atau masih kurang sebesar 5.997 dolar Singapura, atau masih kurang 72,7%. Jadi silakan saja untuk Anda keluarga Hijrah ya, untuk total operasional per bulan ya, untuk bulan ini bulan Februari 2026 ini adalah sebesar 105.489.376 rupiah, atau sekitar 8.004 dolar Singapura. Dan kami mengajak Anda keluarga Hijrah untuk sama-sama membantu dalam penyebaran dakwah Islam ya, melalui Hijrah Radio yang kami siarkan ya untuk Anda selama 24 jam melalui live streaming juga ya, untuk sama-sama membantu operasional rutin per bulan atau bayaran bulanan Radio Hijrah Batam untuk listrik, air, internet, telepon, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi silakan saja, insya Allah kita siap ya menjemput infak Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda keluarga Hijrah, sekali lagi Anda yang ada di luar negeri, Anda bisa pergunakan Bank Mandiri di nomor rekening 1090033441023 atas nama Yayasan Hijrah Batam Madani. Dan untuk Anda pengguna BSI, CIMB, Anda bisa lanjutkan untuk membantu untuk operasional rutin per bulan ya. Dan kami undang untuk Anda keluarga Hijrah yang sudah menjadi peserta kenceleng ya, dimanapun Anda berada ya, sering-sering Anda atau mungkin koin-koin Anda, atau mungkin 100 ini Mas, 100 ini udah nggak ada ya Mas ya, 100 Perak? bukan 100 perak, 100 kertas itu nggak ada ya. Kayaknya udah nggak ada. Sudah lama nggak nggak lihat, ada. Mas. Ya makanya yang punya koin-koin selingsing, nah silakan saja Anda bisa kumpulkan di kenceleng indah Anda. Insya Allah kita akan jemput ya, dan kita akan hitung kembali, dan kita akan informasikan kembali ke tempat Anda. Dan silakan saja sekali lagi untuk Anda keluarga Hijrah ya, yang ingin membantu operasional, banyak cara, termasuk untuk Anda yang punya bisnis UMKM ya, yang bergerak di
bisnis boga ya, restoran ya, F&B, atau mungkin yang punya travel, klinik dan lain sebagainya. Syarat ketentuan berlaku ya. Kami mengundang Anda untuk bisa memasang iklan, mempromosikan usaha Anda. Kita akan bantu untuk mempromosikannya ya. Jadi silakan saja. Teruntuk untuk Anda yang ada di Kepulauan Riau, terutama Anda yang ada di Batam, terus Anda yang ada di kawasan Singapura ya. Silakan saja. Syarat ketentuan berlaku. Ini dengan memasang iklan di Hijrah, otomatis Anda sudah membantu untuk operasional rutin per bulan tentunya. Baik, di WhatsApp ada siapa? Ya, di WhatsApp silakan di 081177511023. Atau mungkin di TikTok ya. TikTok ada nggak, Mas Osim? Iya, sembari membuka di TikTok, juga di Facebook, di YouTube, kita baca yang sudah masuk di WhatsApp. Ada siapa, dari Mas? Umu Aiman Masya Allah, di Umu Aiman, Simei, ya. Singapura. Simei. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin menyampaikan salam takziah buat keluarga Ustadz Hamzah Jumaat yang semalam kehilangan istri tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya Hamzah bin Jumaat memohon agar didoakan buat istri saya yang baru meninggal dunia di Ahad 22 Februari 2026 bersamaan dengan 4 Ramadan 1447 Hijriah jam 11 pagi. Ya Allah, ampunilah Ummu Hawari dan angkatlah derajatnya dalam kalangan mereka yang diberi petunjuk, dan jadilah penggantinya yang menjaga ahli keluarganya yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan juga dia, wahai Tuhan sekalian alam. Luaskanlah baginya di dalam kuburnya dan terangilah ia dengan cahaya di dalamnya. Semoga Ustadz dan keluarga diberi kesabaran, amin ya robbal alamin. Mohon doanya seluruh pendengar Hijrah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakillah khairan dari Ummu Aiman yang menginformasikan kemarin ya meninggalnya dari istri Ustadz Hamzah bin Jumaat di Singapura jam 11 kemarin ya. Ya, mungkin hari ini atau kemarin ya, mungkin proses pemakamannya. Ya, kita lanjutkan lagi ya, masih di serba-serbi Ramadan untuk kesempatan pagi hari ini keluarga Hijrah ya. Dan sekali lagi kami mengundang Anda ya yang ingin berpartisipasi ya, yang ingin berkomen juga bisa ya di manapun Anda berada. Di TikTok juga bisa ya, di WhatsApp jangan lupa 081177511023. Dan kita informasikan juga untuk Anda keluarga Hijrah ya yang ingin bergabung ya di ini ya, di informasi umroh ya, umroh Syawal 1447 Hijriah ya. Nah, silakan saja Anda bisa bergabung ya. Ini terkhusus untuk Anda pendengar yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia ya, dimanapun Anda berada. Hijrah Radio ini membuka kesempatan kepada Anda untuk bergabung dalam umroh Syawal 1447 Hijriah ya. Ini insyaallah bimbingan ibadah umroh sesuai sunnah. Ini ada 2 periode keberangkatan di bulan Syawal tahun ini. Ini paket umroh 10 hari ya. Ini insyaallah keberangkatan dari tanggal 24 Maret sampai 2 April 2026. Dan akomodasi Mekah dengan Hotel Anjum Staraf, akomodasi di Madinah dengan Hotel Nus Al Aiman Staraf ya. Terus ada juga paket eksklusif ya, 12 hari insyaallah berangkat dari tanggal 23 Maret sampai 3 April 2026 ya. Harga paket dengan akomodasi di Mekah dengan Hotel Silal Al Nusla. Ini Staraf ya, ini jaraknya 450 meter dari Masjidil Haram, dan akomodasi di Madinah dengan Hotel Rabuah Al Sofwa. Staraf ya, jaraknya 350 meter dari Masjid Nabawi, dan harga mulai dari 28,5 juta. Dan harga tersebut sudah termasuk visa umroh, tiket ferry Batam, Singapura pulang pergi, terus tiket penerbangan menggunakan pesawat Gulf Air via Changi Singapura. Ada juga perlengkapan umroh, city tour Mekah, Madinah, handling, pembimbing dan juga guide, dan juga
konsumsi 3 kali sehari ya. Terus ada air zam-zam 5 liter, manasik umroh, city tour Taif, dan juga ini Anda akan mendapatkan free nasi mandi Arab dan juga free tahalul. Jadi rencanakan ibadah umroh Anda keluarga hijrah ya di 2026. Segera daftarkan diri Anda umroh Syawal bersama Radio Hijrah. Ya, informasi Anda bisa hubungi 0811 7007 1023 ya. Dan umroh bersama Radio Hijrah Batam, umroh sesuai sunnah insyaallah. Baik, kita masih tunggu WhatsApp dari Anda. Ada lagi di TikTok? Iya, untuk di TikTok ini sudah ada Mbak Siti Niho. Oh, Siti Niho. Iya, dan Abu Yusuf, juga ada Mbak Rere yang tadi malam juga nyimak di TikTok, Mbak Rere, dan Night Grand. Oh, Night Grand maksudnya? Night Grand. Oh, Namanya- Night Grand. Iya. Terus ada lagi Ibu Roswina dan juga Soim. Soim. Ya. Soim ya? Ya. Bukan Soimah kan? Bukan, kalau Soima ya arti itu ya. Terus Itu saudaranya Mas Osim. Mas Osim. terima kasih untuk tab-tabnya ya, terima kasih. Baik, kalau mungkin ada tab-tab yang lain silakan saja ya. Selain Iya. Anda punya gift ya menarik untuk Hijrah Radio, nah lemparkan gift Anda untuk Di YouTube Hijrah. juga bisa tab-tab loh. Oh bisa ya? Bisa, Caranya di YouTube pakai apa nih? Like ya? Ada di sebelah kiri itu ada love, Oh, ada di gitu, sebelah love, kirinya itu Bisa ada dicoba, banyak Mas, tinggal. ya. Oh nanti kita coba. Soalnya familiar di TikTok Iya, ya. di TikTok Untuk langsung dimanapun bisa, tapi kalau di YouTube di sebelah kiri apa kanan ya? Kiri Kanan, atas. Oh sebelah kanan kanan. ya. Kalau di Facebook bisa nggak di tap-tap? Kalau di Facebook Like aja ya. Like aja ya. Masya Allah. Ini di Facebook sudah hadir Mbak Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam serba-serbi Ramadan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arianti, selamat beraktivitas. Yang di YouTube ada 5 orang yang nyimak. Oh 5 Empat orang yang orang. nyimak. Masya Yang Allah nyimak ya. sekarang, tapi Yang ketahuan ya, yang Iya. ketahuan kan banyak ya, triliunan mungkin. Baik, terima kasih yang sudah menonton kami ya, menyaksikan kami di live TikTok, YouTube dan juga Facebook ya untuk pagi hari ini. Yang beri komen silakan saja, kita tunggu ya. Tap terus ya. Untuk mempromosikan Hijrah Radio tentunya ya. Yang punya rezeki jangan lupa ya untuk Anda keluarga Hijrah ya. Anda bisa mungkin terbangkan mungkin ya Mas ya, Universe atau mungkin yang Masya lainnya. Allah. Ini sudah tanggal 23. Iya, benar. Mungkin sebentar lagi tanggal 24. Artinya mungkin sebentar lagi udah mulai gajian, mulai dihitung-hitung. Terlebih mungkin sudah diikutkan Mas ya, THR-nya Mas ya. Oh, Masya Allah, THR. THR-nya Oh, mungkin sekali sudah include mulai ya, Mas, ya? sudah mulai terlihat hilalnya sepertinya. Oh, Masya Allah. Tapi biasanya antara THR sama ini kan beda ya Mas ya, beda ininya ya Mas ya, beda pemberiannya ya. Kalau di sebagian perusahaan sekalian digaji Oh, sekalian yang ya? terdekat ya, Oh, yang gitu. kalau Include nanti ya? kalau nanti yang setelah Maret berarti kan sudah terlewat, berarti mungkin ya diikutkan di tanggal 24 besok karena Oh, sebagian Masya kan Allah. mulai tanggal 24 besok dah gajian tuh, dan kemungkinan sudah diikutkan di THR-nya. Masya Allah, Masya Allah. THR berapa kali gaji ya? 1 tahun Masya ya, Allah. 1 kali gaji. Satu kali Insya gaji Allah, tentunya sudah dapat istilahnya 2 kali gajian, plus OT-nya kemarin tambah banyak tuh Mas. Oh, Bagian di Masya teman-teman yang di perusahaan itu ada berapa libur kan, plus ada cuti bersama, itu hitungannya kalau masuk masuk OT itu Mas, hitungannya OT, dan tentunya menambah banyak sekali. Dan tentunya bagi Anda yang mempersiap, mungkin sudah mulai hitung-hitungan, mungkin ada budget untuk pulang kampung, mungkin ada budget untuk ngirim ke kampung, atau mungkin ada zakat mal di sana tentunya, mungkin juga persiapan zakat fitrah dan lain sebagainya. Silahkan nantinya insya Allah Hijrah Radio juga turut menyalurkan Mas ya, titipan Anda, baik itu zakat mal Anda, zakat fitrah Anda, atau mungkin bank interest Anda, mungkin uang riba yang mungkin di bank-bank konvensional Anda. Silakan, insya Allah Hijrah Radio juga turut menyalurkan dari dana ataupun bank interest Anda atau dari riba dari bank konvensional Anda, bisa kita gunakan untuk pembangunan fasilitas
fasilitas umum baik itu selokan dan lain sebagainya, juga ada mungkin jalan-jalan yang rusak yang qadarullah tadi pagi juga kita lihat sempat ada kecelakaan di Masya Allah. persimpangan Sebelah pojok ya. dari Hijrah. studio ya, studio Hijrah, tentunya bisa kita perbaiki dengan uang dari bank interest atau riba di bank konvensional Anda. Silakan, insya Allah Anda menghubungi kami di 0811-775-1023 atau di 0811-778-1023. Silakan, baik itu zakat mal Anda, zakat fitrah Anda, ataupun di bank interest Anda harus dikonfirmasi Mas ya, karena kita tidak akan tahu kalau tidak mendapatkan konfirmasi dari Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin menyalurkan mungkin ikut berpartisipasi buka bagi yatim dan duafa, silahkan. Insya Allah Hijrah Radio masih ada data-datanya. Iya, kita bagikan kepada siapa yang membutuhkan atau mungkin ingin dibagikan dalam bentuk kotak dan lain sebagainya. Insya Allah Hijrah Radio 102,3 FM Batam juga bersedia untuk menyalurkan titipan menu takjil Anda, menu buka Anda untuk yang membutuhkan. Silahkan. Masya Allah ya. Baik keluarga Hijrah, serba-serbi Ramadan ya, insya Allah hadir menemani Anda setiap hari selama bulan Ramadan ya. Dan untuk Anda keluarga Hijrah, pastikan Hijrah Radio ini sebagai saluran spesial Ramadan ya untuk Anda keluarga Hijrah ya. Di tagline kali ini di Ramadan 1447 Hijriah adalah tebarkan maslahat raih ridho Allah yang berlipat. Dan selama bulan Ramadan ya, kita hadir menemani Anda keluarga Hijrah ini pagi di berkah sahur tentunya ya. Ini menemani Anda keluarga Hijrah di pukul 3:30 ya waktu Indonesia Barat ya. Selama ini Ramadan Mas selama ya, bulan Ramadan dari insya Senin Allah sampai Ahad Mas ya. Ya, dari Masya Senin Allah. hingga Ahad ya. Terus disusul serba-serbi Ramadan ya. Ini menyapa Anda kembali di pukul pagi Mas, 9. sebelum serba-serbi Ramadan Oh, ya? ada motivasi pagi Iya, Mas, seperti motivasi biasanya pagi, ya. oke. Motivasi pagi biasanya insya Allah tetap ada di setiap harinya di hari Senin sampai dengan Ahad. Kemudian berlanjut di Serantau Today Mas Oh ya. ya, Serantau Today. Today yang Masya Allah menginformasikan, mengupdate informasi-informasi di sekitaran Batam, di regional juga di nasional bahkan Iya, benar. internasional Mas ya, Masya yang Masya Allah Allah. di informasi tadi pagi juga kita dengarkan informasi cuaca, informasi kurs rupiah, Benar. juga ada informasi apa itu Mas yang tadi pagi kita Masya dengarkan. Allah. Kalau pagi hari ini kalau dari ini Mas apa namanya lokal ini stimulus diskon 30%. Apa tuh? Nah, ini Pelni Mas. Oh, Ini Pelni Pelni. yang nak balik kampung, terutama Masya pengguna Allah. Pelni tujuan Belawan ya, tujuan Priuk ya. Ini diproyeksikan ini ada 679.000 penumpang ya. Ini yang akan menjalani mudik ya. Mudik dengan diskon 30% tentunya. Masya Allah. Ikutan nggak Mas Osim? Sudah daftar mudik naik kayaknya. Pelni. Saya mudiknya Oh, habis terbang. Lebaran. Oh, mudiknya terbang, Masya Allah. Iya. Terus ada juga informasi ini pelatihan, Mas. Ini kan kemarin ada informasi pelatihan di Snaker ya. Nah ini tembus 8.000 orang ya. Allah. Terus ada juga ini pelatihan forklift dan K3 ini paling diminati, Masya Allah Ya, ya. memang itu banyak Iya. dibutuhkan ya Iya. di Batam, dan memang Masya Batam Allah. termasuk kota industri Mas ya. Benar. ini di TikTok sudah ada yang menyapa ini Mbak Siti Ho tadi salam Ramadan gitu. Terus ada lagi Mutiara Sunnah. Masya Allah. Ini yang selalu pantau baik Dari sore, Singapura ya. siang, malam ya. Salam dari kejauhan. Barakallahu fikum wa fika Kejauhan barakallah ya. untuk Mutiara Sunnah dan juga Mbak Siti Ho. Juga ada Mbak Vika ini, Mbak Mbak Vika. Vika. Ya, Mbak Vika di mana Kalimantan, ya? kayaknya Kalimantan ya, bukan Kalimantan ya.
Ini belum tahu, mungkin Mbak Pontianak atau Vika mana berikan informasi ya. Mbak Vika R3Z. Oh, R3Z ya. Silakan berkomen-komen di TikTok Mbak Vika di mana, terus kondisi di sana bagaimana, Masya begitu ya. Allah. Baik, terima kasih ya sudah memantau kami di live TikTok untuk pagi hari ini. Kalau tadi jam 8 ada Serantau Today, dilanjutkan dengan program apa Mas? Serba-serbi. Iya, beranda Bukan beranda. di luar Ramadan. Masya Kita Allah. di Ramadan, di serba-serbi Ramadan yang silahkan keluarga hijrah bisa berkirim salam di salam Ramadannya juga. Berbagai informasi-informasi di sekitaran Anda bisa Anda share di serba-serbi Ramadan. Anda mungkin bisa juga untuk sharing ya menu-menu Ramadannya Mas ya. Benar, mungkin kayak kemarin Ibu siapa namanya yang di Syarifah? Ang-Mo-Kio? Syarifah ya. Itu juga berbagi tip ya. Ini minuman untuk pelega atau apa nih Mas kemarin ya, yang dicampur dengan ini apa garam Himalaya ya, Masya Allah, ya. sama ini apa limun ya, limau ya, jeruk limau. Mm-mm. Masya Allah, silakan Anda juga bisa berbagi menu Ramadan, tips sehat Ramadan, kemudian juga mungkin informasi-informasi bazar Ramadan, baik itu mungkin produk-produk Anda sendiri atau mungkin mempromosikan produk-produk saudara Anda, atau mungkin Anda ingin menginformasikan ini loh di kayak kemarin di Cipta Greenfield Mas ya, ada bazar Ramadan yang Masya Allah berdekatan, memang ini dari DKM-nya Ramadan Mas ya, Benar, dari masjid DKM-nya masjidnya, yang Masya Allah ini tentunya juga memberikan kesempatan ke Anda untuk memilih-milih dan mencari-cari menu takjil, menu buka sembari untuk menunggu waktu sholat yang biasanya kadang kalau kita terlambat atau mungkin agak jauh dari masjid, keasikan makan bisa terlewat dari sholat jamaahnya atau terlambat dari sholat maghribnya. Tapi alhamdulillah di sekitaran masjid mungkin ada bazarnya, ini bisa Anda informasikan di serba-serbi Ramadan. Masya Allah. Iya, dan berlanjut di program lagi Mas, apa di setiap harinya di Ramadan ini Mas, untuk di hari Senin? Di hari Senin ya, di hari Senin nanti di pukul ini ya Mas ya, pukul 4 ya. Iya, jam 16.00 sampai dengan 17.30 di Tadarus Ramadan. Benar. Masya Allah, yang Ini biasanya setiap hari ya. Tadarus biasanya kita adakan di ba'da maghrib sampai dengan jelang Isya. Dan Masya Allah di Ramadan kita berikan kesempatan yang lebih luas lagi di jam 16 sampai dengan 17.30, dan di hari Senin, Selasa, Insya Allah, Rabu dan Kamis itu bersama Ustadz Adam Ar-Rahili ya. Masya Allah, yang memang beliau diantaranya juga selain masjid, imam masjid di Masjid Jabal Rahmah, juga memang beliau terbiasa mengajar dari tahsin para bapak-bapak di sekitaran Masjid Jabal Rahmah, dan Masya Allah sudah kita dengarkan bersama. Silakan keluarga hijrah untuk bergabung di program Tadarus Ramadan, baik yang ingin baca iqro'nya, baik yang ingin latihan makhrajnya, baik ingin membenarkan bacaan Al-Fatihahnya atau surat-surat pendeknya, silahkan saja. Dan Anda bisa juga membaca ayat ataupun surat yang dibacakan oleh Ustadz yang bertugas. Silahkan di 081177511023 di jam 16 sampai dengan 17.30 nantinya, Masya Allah. Dan kita dengarkan sangat banyak sekali yang menelpon untuk bersama-sama belajar. Masya Allah. Terus ada juga ini di pukul 17.30 ya Mas ya, setelah program Tadarus Ramadan ada prime time Ramadan. Ini setiap hari juga selama bulan Ramadan kita hadir menyapa Anda keluarga hijrah di pukul 17.30 sampai 21.30 tentunya. Dan terakhir ditutup dengan program ini ya, program di pukul ini Mas, setelah prime time kajian Ramadan ya. Kajian Ramadan ini setiap hari juga menemani Anda selama bulan Ramadan ya. Insya Allah ini narasumbernya adalah Asatidzah Hijrah Radio ya, dari pukul 21.30 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dan alhamdulillah di kesempatan baru saja nih Mas, ada informasi update untuk operasional nih Mas. Ya, update untuk operasional yang kita dapatkan di jam 9.46 barusan Mas. Masya Allah, kita bacain dulu ya.
Ini untuk update untuk hari ini yang masuk baru saja di pukul 9.46. Ini anggaran biaya operasional bayaran bulanan Radio Hijrah di bulan Februari 2026 ini sebesar Rp105.489.376 atau sekitar $8.004 Singapura. Nah, total dana yang sudah masuk ini adalah Rp32.184.450 ya, atau sekitar $2.442 Singapura atau telah mencapai 30,5%. Dan total kekurangan biaya masih kurang untuk biaya operasional bayaran bulanan Radio Hijrah bulan Februari 2026 ini adalah Rp73.304.926 atau masih kurang sebesar $5.731 Singapura atau masih kurang 69,5% ya. Jadi sekali lagi kami ajak Anda keluarga Hijrah untuk sama-sama membantu dalam dakwah Islam ya, untuk penyebaran dakwah Islam melalui Hijrah Radio ya, untuk support kami dalam berdonasi, berinfak untuk bayaran rutin per bulan ya. Jadi silakan saja untuk Anda keluarga Hijrah, karena memang setiap bulannya kita harus mengeluarkan ya untuk beberapa biaya termasuk listrik, air, internet dan lain sebagainya, dan kami siap menyebut infak Anda. Dan sekali lagi untuk Anda yang ada di luar negeri, Anda bisa langsung ke Bank Mandiri ya. Ini di nomor rekening 1090033441023 atas nama Yayasan Hijrah Batam Madani. Dan Anda pengguna BSI CIMB, Anda bisa lanjutkan untuk bisa membantu untuk operasional rutin per bulan untuk infak Anda tentunya ya di nomor tersebut. Ya, silakan keluarga Hijrah dimanapun Anda berada, di Ramadan 1447 Hijriah ini, sebagaimana tadi ada yang mengabarkan saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, tentunya mereka sudah mungkin menyusun rencana bagaimana apa saja kegiatan-kegiatan, jadwal-jadwal yang ditargetkan di Ramadan 1447 Hijriah. Namun qadarullah, Allah mendahului, Allah memanggil lebih cepat dari yang dijadwalkan oleh para saudara-saudara kita yang lainnya. Dan bagi kita tentunya yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, tentunya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di Ramadan tahun ini untuk lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan di hari ini tanggal 5 Ramadan 1447 Hijriah ini, bagaimana target-target kita, apakah sudah tercapai atau belum? Ayo kita lihat lagi, kita lihat dari catatan-catatan target kita. Dan Hijrah Radio 102,3 FM Batam insyaallah akan berusaha untuk senantiasa mengingatkan, senantiasa memberikan inspirasi, baik berkenaan tentang Ramadan, baik berkenaan tentang ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para asatidzah kita melalui 102,3 FM Batam di analog ataupun di streaming di www.hijrahfm.com, juga melalui aplikasi TuneIn, juga di Radio Garden. Dan Masya Allah kita juga sudah ada di aplikasi-aplikasi yang lain Mas ya. Benar. Di antaranya di bagi Anda yang mungkin terbiasa di RTVC, Hijrah Radio insya Allah juga ada. Dan kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan aplikasi tim MBI ya, Muslim Biker Indonesia, atau di aplikasi My MBI. Masya Allah bagi Anda yang tergabung di MBI, Masya Allah kita 102,3 FM sudah bisa Anda dengarkan dan sangat jernih Mas ya. Kita dengarkan di sana. Dan insya Allah Hijrah Radio senantiasa berusaha untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, baik itu mungkin dari kesehatan, baik itu mungkin dari muamalah, dari fikih muamalah, dari segi ilmu-ilmu yang lainnya, untuk memberikan pencerahan kepada seluruh keluarga Hijrah. Jadi jangan sungkan, jangan ragu bagi Anda yang ingin tetap mendengarkan 102,3 FM Batam, selalu menemani Anda, selalu menginspirasi Anda, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dari suara-suara atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Jangan sungkan, jangan ragu, doakan 102,3 FM Batam Hijrah Radio untuk senantiasa mengudara.
Silahkan diselipkan di doa-doa Anda. Kemudian Anda juga bisa berpartisipasi baik itu di kajian-kajiannya untuk aktif mungkin ikut bertanya Mas ya. Iya, benar. Juga Anda mungkin di program-program Anda bisa memberikan saran-sarannya, ide-idenya baik itu secara langsung maupun melalui WhatsApp, telepon dan lain sebagainya. Dan Anda juga bisa ikut bergabung di dalam donasi operasionalnya. Dan Masya Allah kemarin seperti ada dari teman-teman Singapura yang bergabung ngumpul bareng, ayo kita bantu Radio Hijrah. Dan Alhamdulillah kemarin sudah terkumpul untuk pembayaran airnya. Ada mungkin yang Anda ingin membayar di internetnya yang Masya Ya, Allah benar. kita internet ada 3 provider Mas ya. Insya Allah. Artinya ini kita ingin memberikan yang terbaik bagi Anda semuanya untuk kelancaran baik di streamingnya, baik itu di analognya, baik itu di media sosial yang lainnya. Silahkan Anda mungkin ingin membantu di pembayaran internetnya, membayar di listriknya. Silahkan informasikan saja di 081177511023 atau di 081177781023. Anda juga bisa mengirimkan informasi untuk penjemputan infaknya, penjemputan cancelingnya Mas ya, sekaligus untuk mungkin pengiriman madu yang masih promo Mas Masya ya. Allah. Ya insya Allah ini masih promo ya, beli 2 gratis 1 sampai akhir bulan Ramadan. Akhir Ramadan. Karena selama bulan Ramadan sekali lagi kita informasikan ya, silakan saja untuk Anda yang ingin membeli madu hijrah ya, beli 2 gratis 1 dengan ukuran yang sama Anda bisa dapatkan di Ruko Mini Cahaya Garden Blok B3 nomor 27 Bengkong Batam Indonesia. Ya, untuk menjaga Ya. vitalitas untuk menjaga Vitalitas, stamina stamina. selama bulan Ramadan Masya Allah. 1447 Hijriah ini diantaranya insya Allah dengan Minum madu madu. hijrah. Ya. Dan jangan lupa untuk Anda keluarga hijrah ikuti juga ini paket umroh gold 10 hari ya, liburan sekolah 2026 bersama hijrah ya. Ini insyaallah ini untuk keberangkatan ya dari tanggal 23 Juni sampai 2 Juli 2026 selama 10 hari. Ini harga paket mulai di 28,5 juta ya, satu kamar berempat. Jadi ini harga ini sudah termasuk ya tiket penerbangan via Changi Singapura, Jeddah pulang pergi, visa umroh, hotel 4 malam di Mekah ya, hotel Zilal Al Nusla Staraf ini jaraknya 350 meter dari Masjidil Haram, dan hotel 3 malam di Madinah dengan hotel Nada Salam ya Staraf sekitar 150 meter dari Masjid Nabawi. Terus ada juga tiket ferry Batam Singapura, PP ziarah Mekah, Madinah, bus AC, Mutawif ya, air zam-zam 5 liter ya, terus pelengkapan umroh dan lain sebagainya. Dan untuk Anda keluarga hijrah, ayo rencanakan ibadah umroh Anda, keluarga Anda di 2026 ya. Segera daftarkan diri Anda dalam umroh liburan sekolah 2026 tentu bersama hijrah. Ya, hubungi hotline divisi umroh ya 0811 7007 1023. Sekali lagi 0811 7007 1023. Umroh bersama Radio Hijrah, umroh sesuai sunnah. Baik di WhatsApp atau mungkin di TikTok ada yang bergabung lagi? Iya Mas, untuk di TikTok Kang Hair ya. Kang Sudah Hair. bergabung Kang Hair. Mhm. Terus ada lagi Umu Zubair juga sudah bergabung. Terima kasih untuk tab-tabnya, sangat banyak sekali. Tab-tabnya sudah 3.600k. Masya Allah. Nah, terima kasih untuk tab-tabnya ya. Di Facebook tenang-tenang saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ada ini di anu nih, di apa namanya, di Facebook ada sih ya. Karena loading ini kayaknya tadi ya mungkin ya. Baru nampak ini tulisan. Dari Nur Al Kausar, apakah ini ini saling bertanya ini kawan ini mungkin ya. Tadi kan ada Mbak Ariantianti ya. Assalamualaikum tadi sudah menyampaikan salam. Terus ada Mbak Nur Al Kausar yang bertanya, apakah ini Mbak Arianti yang pernah kerja di Singapura? Oh, Masya Allah. Itu langsung ya ditanggapi Mbak Arianti. Iya, Langsung untuk ya. Mbak Arianti silakan ditanggapi ya karena wallahu alam bisawab. Masya Allah ya. Terus ada di WhatsApp ada siapa nih Mas? Di WhatsApp alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah kita baca dan kita buka semua. Iya, ini ada kiriman, 2 kiriman ini 189 tentang penyakit dan pengobatan. Ini sepertinya dikirimkan kepada yang menginginkan untuk dikirimkan kajian dalam format MP3 ini.
Masya Allah Terima ya. kasih. Jazakumullah khairan. Baik, sekarang udah jam 10 10 lebih ya. Itu berarti tandanya kita harus pamit ya Mas Baik. ya. Dan sekali lagi dukung terus untuk Hijrah Radio Keluarga Hijrah ya, untuk Anda yang mungkin saat ini atau memang udah ditransfer ya untuk gaji Anda. Nah, silakan saya sisihkan gaji Anda untuk operasional rutin per bulan ya, berapapun itu, karena memang sampai saat ini kami masih membutuhkan dana ya Mas ya untuk operasional rutin per bulan, karena memang saat ini total dana yang sudah masuk ya ini sekitar 30% ya, 30,5%, dan kekurangannya masih 69,5% ya, atau mungkin sekitar 73.304.926 rupiah ya, atau mungkin kalau di dolarin, dolar Singapura sekitar 5.731 dolar Singapura. Jadi untuk teman-teman yang ada di Batam, Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda pendengar kita yang ada di Singapura, yang ada di kawasan Semenanjung Malaysia, terutama dari kawasan Johor, dan dimanapun Anda berada ya. Jadi silakan saja, berapapun itu Anda bisa langsung ke Bank Mandiri, CIMB, atau si Bank ini ya, BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Baik, ada yang lain Mas? Ya, cukup. Sudah Oh kita buka cukup, semua. berarti kita harus pamit ya Mas ya, untuk pagi hari ini. Tetap terus untuk mendengarkan Hijrah, Keluarga Hijrah ya. Selama bulan Ramadan kita akan menjadi saluran spesial Ramadan di 1447 Hijriah ya. Tebarkan maslahat, raih ridha Allah yang berlipat. Baik, kita pamit untuk pagi hari ini. Selamat berpuasa, selamat beraktivitas juga untuk Anda keluarga Hijrah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hijrah, baru saja Anda ikuti serba-serbi Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan serba-serbi Ramadan berikutnya selama bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Ramadan. This is Hijrah Radio 102.3 FM Indonesia, your family inspiration. Kenapa ke optik lain kalau jendela optik lebih lengkap? Yuk kunjungi jendela optik, optik resmi berizin sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Kota Batam. Kami hadir dengan tenaga kesehatan berijazah, refraksi optisi atau optometris, dan terdaftar di Kementerian Kesehatan dan ahli di bidangnya puluhan tahun. Alat pemeriksaan mata lengkap dan juga modern. Menyediakan produk alat bantu penglihatan, kacamata, frame, lensa, lensa kontak, dan alat penunjang lainnya dengan harga terjangkau dan berkualitas. Jadi jangan ragu, buat mata jangan coba-coba, percayakan pada ahlinya yang menempuh studi akademi terdaftar. Jendela optik Jalan Bengkong Indah Longsor, C47A RT5 RW3, Batam, depan Alfamart dari arah Patung Kuda. Telepon 0812 9555 3590. Bengkong Palapa, Komplek Rugo Anugerah Park nomor 4 Batam, deretan Klinik Ashifa. Nomor telepon 0813 6616 6276. Jendela optik Ruko Batu Aji Center Point, Blok H nomor 43, Aviari Simpang Pemda. Nomor telepon 0821 7496 6339. Dan Bengkong Kolam, Blok A nomor 1 RT 5 RW 3, depan Tower Smart Friend. Nomor telepon 0813 6666 9647. Dan jendela optik Bengkong Indah, depan Supermarket Bengkong Indah, Jalan Bengkong Baru nomor 86 dan 87. Anak Melayu pergi ke kebun, hendak memetik si buah delima. Kalau mata tuan sudahlah rabun, jendela optik itulah solusinya. Paket umroh sejuta umat. Keberangkatan 10 hari awal Madinah 3 hingga 12 Oktober 2026, khusus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Harga mulai dari 32,5 juta rupiah untuk satu kamar berempat. Hotel Mekah, Aska Safa, Luluat Setaraf, dan Hotel di Madinah, ODST Setaraf. Flight direct Saudi Airlines via Singapura. Harga sudah termasuk visa umroh, tiket pesawat Canggih Jeddah pulang pergi, tiket feri Batam Tanah Merah pulang pergi, bus full AC, makan 3 kali sehari, city tour, air zam-zam 5 liter, dan perlengkapan umroh. Hubungi tim marketing kami, hotline di 0812 1913 6911, atau Anda bisa datang langsung ke alamat Doha Travel, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Ruko Dermaga, Blok R1 nomor 2, Sukajadi Batam. Doha Travel Indonesia, PT Doha Biro Wisata. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Serial Fatwa seputar bulan Ramadan. Menggunakan bahan oksigen bagi orang yang sedang berpuasa. Pertanyaan: apa hukumnya menggunakan bahan oksigen bagi orang yang sakit padahal ia sedang berpuasa? Jawaban: oksigen bukanlah termasuk makanan atau minuman. Oleh karena itu, penggunanya dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Saluran spesial Ramadan 1447 Hijriah tebarkan maslahat raih ridho Allah yang berlimpah. Ramadan momentum yang lebih tepat lagi, karena kita semua merasa itu kewajiban. Suami pada istri mengingatkan, istri pada suami mengingatkan, ya saling mengingatkan, saling mendukung, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Bahkan Nabi SAW mempraktikkan, dikatakan dalam sebuah riwayat kalau tertinggal 10 terakhir Ramadan, maka Nabi SAW lebih menguatkan lagi ikatan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Walaupun belum 10 Ramadan, dari awal Ramadan atau di luar Ramadan, ada hadis juga yang lain. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun di malam hari mau tahajud, dia bangunkan istrinya bersamanya. Ini keromantisan yang sebenarnya. Bagaimana kita ajak pasangan kita ibadah bersama. Tebarkan maslahat raih ridho Allah yang berlimpah. Hijrah Radio Batam, saluran spesial Ramadan 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. This is 102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration. Keluarga Hijrah, Anda masih mendengarkan 102,3 FM Hijrah Radio. Sesaat lagi, kita akan ikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami. Stay with us. Hijrah Radio, 102.3 FM Indonesia, your family inspiration. Coming up, our next program. Perkembangan gaya hidup alami makin banyak dinikmati seiring meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan tubuh kita. Keluarga Hijrah, saatnya Anda ikuti Back to Nature. Nah, ikhwata selama setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang mencegah dan mengobati eksim ya Sinsi. Dan racikannya kunyit dan temu hitam. Bahan-bahannya 7 iris kunyit, 3 iris temu hitam, 1 gelas air, 1 buah jeruk nipis. Baik, Sinsi, ada sebagian orang tadi dikatakan bahwasannya ada yang mengatakan eksim ada yang kering dan eksim ada yang basah. Apakah hal ini benar dan apa penyebab dari kedua hal ini, Sinsi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ujian kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in seluruh pengikutnya senantiasa istiqomah di dalam mendapatkan sunnahnya hingga di yaumul kiamat. Dan adapun kemudian daripada itu nih
pembahasan perihal eksim, dan pertanyaan yang bagus sekali. Kadang orang membagi eksim itu pada dua macam gitu ya. Dalam pengobatan klasik sebenarnya ya betul juga eksim itu dibagi menjadi dua. Jadi eksim yang disebabkan karena angin luar dan eksim yang disebabkan karena angin dalam. Dan pengobat klasik juga membedakan eksim yang atau penyakit yang cepat sembuh atau eksim yang menahun. Dan eksim yang menahun ini yang berasal namanya tetap angin dalam, eksim yang menahun ini. Ini biasanya para pengobat klasik tetap mengklaim eksim yang menahun ini dikatakan sebagai eksim basah atau eksim lembab. Nah, sebagaimana tabiat lembab adalah lengket dan tidak mudah untuk diobati. Ya, maka tetap saja mereka, para pengobat klasik, akan mengklaim bahwasanya yang dimaksud oleh masyarakat eksim secara umum ya kalau dia terjangkit orang yang menderita eksim itu lama, lebih dari 1 tahun, maka tetap saja pengobat klasik itu mengklaim itu eksim lembab. Mungkin orang awam menyebutnya eksim basah ya. Eksim lembab, meskipun dia tampak kering. Jadi ukuran kering ini bukan kering basah, kalau dalam pengobatan klasik itu bukan dari teksturnya gitu ya. Enggak, kalau saya garuk ke sini kering enggak, keluar cairan misalnya. Tapi kalau dia sakitnya menahun, maka tetap saja dia masuk kategori eksim basah atau eksim lembab. Istilahnya sebenarnya bukan eksim basah tapi eksim lembab, karena kadang-kadang rutubah itu diartikan basah ya kan? Atau lembab itu terkadang ada yang menerjemahkan basah, rutubah ada yang menerjemahkan basah ya. Atau artinya lembab ada yang memasukkan kategori basah. Di sini hanya ada eksim lembab, ini eksim yang orangnya sakitnya itu lama, nggak kunjung sembuh. Kemudian eksim kering itu eksim yang dari angin yang menyerang paru, kemudian menyebabkan seorang itu menjadi gatal. Memang sebenarnya di Indonesia sendiri itu istilah-istilah penyakit yang demikian itu sebenarnya kan ini sebenarnya bukan cuma Ibnu Qayyim ya. Sebenarnya dari ulama-ulama yang lain pun banyak menyebutkan demikian. Dan kalau kita melihat rentetan sejarah bahwasanya di negara Indonesia itu dulunya ketika masih zaman kerajaan-kerajaan, pas era Singosari, Majapahit, kemudian pengobatnya disebut sebagai Acaraki, kemudian pas era Demang Bintoro, pas para dai atau membalik yang dari Turki itu diutus ke Indonesia di masa pemerintahan Muhammad Jalabib ya, tahun 1404 berdasarkan catatan Mahuan ya, sekretaris dari Laksamana Cheng Ho yang 1405 dia datang. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang sakit, jadi orang-orang Turki Islam generasi Muhammad Jalabib ya mengutus para dai ke Indonesia ini, mereka sudah mengenal istilah-istilah seperti ini sebenarnya. Di Indonesia itu sudah dikenal istilah-istilah yang dari Arab ya. Itu sudah dikenal. Cuman memang publikasinya itu sudah diterjemahkan. Publikasinya itu diterjemahkan bebas. Artinya di sini penyakit mutasabiat adalah penyakit yang memang pencampuran tabiat. Penyakit tersebut memang rumit. Di mana penyakit mutasabiat itu disebabkan oleh dua hal, angin dalam dan angin luar. Angin dalam itu emosi, angin luar itu hawa udara. Yang terkadang cocok bagi tubuh, terkadang tidak cocok bagi tubuh. Ya. Walaupun terkadang orang memaksakan, ada kalanya nih. Di kitab Tibbun Nabawi misalkan, atau di kitab Rahmah Fiti wal Hikmah itu dari tahun 1800-an itu sudah berusaha untuk digabung atau diintegrasi lah istilahnya. Diadakan penyatuan dengan kedokteran batin sudah ada dari tahun 1800-an. Tapi itu tadi tidak ketemunya di ini. Tidak ketemunya di mutasabihat. Makanya biasanya mutasabihat itu dihilangkan. Enggak ada. Tapi kalau panas dingin gitu ya, orang akan bisa kemudian ini asam basah misalnya gitu ya. Ya, panas dingin. Walaupun beda tetap, walaupun ada perbedaan tetap digatuk-gatukan lah ya, pokoknya dipaksakan ya, walaupun tetap beda. Tapi para dokter-dokter yang belajar pengobatan Tibbun Nabawi ya tetap memaksa untuk
menyatukan walaupun sebenarnya tetap beda kan. Karena yang satu berjalan ke timur, yang satu berjalan ke barat ya. Semakin lama semakin jauh, tidak akan semakin ketemu. Ya tapi kalau yang mutasyabihat ini ya mau nggak bisa. Makanya ya dibuang itu. Makanya ketika istilah itu dimunculkan baru ya nggak familiar. Kalau panas dingin dan sebagainya kan dari zaman Rumpius tahun 1723 itu saja sudah familiar itu ya, karena ada Cina juga itu udah familiar. Apalagi dari zaman Acaraki, kemudian kedokteran barat datang ke sini, Nyonya Kloppenberg, kemudian para orientalis peneliti itu masih penyakit panas dingin itu masih dipakai itu. masih diakui. Di buku-buku mereka itu masih tertulis. Saya juga punya buku, jadi mereka masih menulis yang seperti itu. Tapi ketika yang sudah seperti ini, mutasyabihat itu penyakit yang disebabkan oleh angin. Nah, ini sudah nggak bisa. Makanya mau nggak mau harus dibuang. Ada kalanya memang begitu. Di Cina pun demikian. Jangankan ini yang pengobatan Islam, pengobatan Cina, ya, yang notabene dia ya bisa saja lah dimasukin kemana saja. Itu aja ketika mau mengadakan penyatuan, penggodokan penyatuan, itu tetap ada yang dibuang. Entah baik itu meridiannya ataupun letak meridiannya. Ya, contohnya saya kasih contoh satu ini, aku puntur jangan marah ya. Ini saya ambil dari kitab yang lama. Ini kitabnya Huatao. Huatao itu menulis, jadi di bawah tempurung lutut itu ada 5 cun di bawah. Itu ada titik. Sementara orang hari ini 3 cun, namanya Cusanli. Ini kan perbedaan. Hari ini dikatakan Cusanli 3 cun di bawah lutut, dan di bawah lutut tupi ya, yang legokan itu tupi, bawahnya lagi kemudian Cusanli. Tapi kalau Huatao mengatakan itu 5 cun. Ini 5 dengan 3 jauh. Jauh perbedaannya. Orang setengah cun aja udah jauh. Ini mohon maaf kalau saya pakainya masih yang lama gitu ya. Walaupun saya ketika ujian negara saya pakai yang baru. Saya belajar lagi kan ketika ujian negara. Tapi pada prinsipnya saya tetap pakai prinsip yang lama. Yang saya pakai tetap prinsip yang lama. Makanya ketika itulah sebabnya kok kenapa kok saya sempat ditanya sih waktu itu di antaranya pertanyaan kayak Ustaz Nuzul itu, kenapa kok Sinse kok nggak mau pakai akupunktur gitu ya. Di antaranya itu tadi karena saya masih menggunakan era klasik gitu ya. Yang titiknya itu beda itu. Terus misalkan meridian tuh berapa cun kanan kirinya itu beda dengan yang sekarang. Makanya saya mau nganut sekarang ilmu saya yang dulu, mau nganut yang dulu ujian negaranya yang sekarang gitu kan. Jadi ya udahlah, ya paling aman itu ya daripada terjadi pelentangan mendingan saya nggak gunakan. Soalnya kalau saya pakai yang dulu, orang sekarang, ini dari mana nih gitu. Walaupun saya berikan kitabnya itu. Ini juga terjadi ketika hal yang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru lah. Ketika kita mengatakan ada penyakit angin dalam, angin luar. Yang mana lagi nih gitu kan. Repot juga. Karena ini itu artinya nggak kayak pengobatan TCM ya. Itu ada standarisasi namanya TCM. Harus mengacu pada yang sudah ada itu ya. Yang sudah dipakai itu ya. Saya nggak menggunakan karena dia sudah dipakai standarisasi seperti itu. Kalau nggak boleh kan. Ya, saya enggak akhirnya kan. Nah kalau ini kan belum ada standarisasi. Di Indonesia pun Tobib itu biasanya dipakai oleh pengobat yang belajar di India atau Pakistan. Kalau di Kemenkes 176 tahun 2003. Jadi sah-sah saja ketika kita membahas dari sisi itu menurut versi kita sendiri karena memang belum ada standarisasi pembuangan 3 kaidah ini. Jadi penyakit angin dalam dan angin luar mau nggak mau harus diakui karena memang belum ada. Ini nggak ada standarisasi pembuangan. Tahun 60 kan di Tionghoa ada pembuangan, ada penambahan dan pembuangan. Kalau ini enggak. Ya makanya saya masih berani untuk menyampaikan karena nggak ada pembuangan di sini. Di Indonesia itu, dan di Indonesia itu nggak kayak negara-negara lain, Masya Allah gitu kan. Silahkan saja. Jadi jangan dikira kemudian, kami susah mau ini dikekang. Mana ada, Indonesia nggak ada. Orang jualan jamu keliling tanpa resep aja bisa. Mana sih? Jadi aman lah ya. Kemudian Insya Allah. Kemudian ini disampaikan. Ini angin dalam atau angin luar. Dan kedua angin tersebut sifatnya 4. Panas, dingin, kering atau lembab. Atau komplikasi di antara 4 ini. Panas, dingin, kering, lembab. Kadang panas lembab, panas kering. Dingin lembab, dingin kering. Gitu namanya komplikasi. Jadi sebenarnya penyebabnya 4 tadi.
Penyebab utamanya adalah angin dalam atau angin luar, dan sifat anginnya itu 4. Ya. Nah, terkadang sesuatu yang datang dari dalam mempengaruhi yang di luar, sesuatu yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Contohnya begini. Misalkan angin dalam itu, contohnya misalkan sedih. Ya. Sebenarnya sedih. Sedih itu akan melukai organ. Makanya Alimah Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menyebutkan pengobatan penyakit kolbu ada 2, ini alamiah dan syariah. Nah, syariahnya sudah tentu orang sedih itu dinasihati, sabar, jangan sedih, ini itu ya. Tapi ketika dia sudah melukai badan, ini ekstrim sedihnya atau terus-menerus sedihnya, akhirnya orangnya kurus, kulitnya kering, paru-parunya terkena, atau kadang-kadang gatal, ini bisa terkena. Maka ini pengobatannya berarti alamiah dan syariah. Alamiahnya adalah badan yang sudah terserang, ini namanya angin dalam. Tapi kalau diobati dari luar saja nggak bisa, selama sedihnya iya masih ada gitu kan. Penyebabnya apa? Sedih. Paru-parunya misalkan udah sehat, kulitnya udah sehat, tapi sedihnya masih, tetap aja nanti terluka lagi. Faktor utama juga, seorang pengobat juga nggak bisa kemudian langsung, oh ini sedih, kasih brotowali misalkan. Brotowali obat gatal. Gatalnya misalkan karena parunya karena sedih, kasih brotowali. Ya oke lah, gatalnya agak mending. Tapi sedihnya, ya kan? Sedihnya itu yang misalkan sedih yang bikin kurus, sedih yang bikin gatal, sedih yang bikin kulit kusam. Ya, brotowali itu kan hanya memperpahit kehidupannya dia. Tapi tidak bisa menghilangkan sedihnya, kan? Artinya gatalnya mendingan. Tapi tambahannya kan kehidupannya sudah pahit. Brotowali kan rasanya pahitnya luar biasa. Jadi hanya memperpahit kehidupan dia, menambah pahit. Maka itu yang